yang seputar itu mengapa kalau dua pandangan pendapat, pandangan kita mengkantor unsur yang jawab dua jadi kita bahas. Nah, pertanyaannya kita melihat bahwa apa yang dilakukan terus dengan perusahaan mungkin dari teman-teman yang lain, pakai dan kawan-kawan itu adalah urusan pemerataan. Jadi 10, 8, 30. Nah, itu semua satu kesatuan. Bahwa itu adalah hubungan pemerataan. Jadi kita butuh membahas bahwa antara Petrus dengan perusahaan, antara pihak Akai dan kawan-kawan yang perusahaan itu adalah perjanjian jual beli. Kita bahas rata-rata. Kemudian dalam unsur-unsur pidananya, jaksa mengatakan bahwa ada kebohongan, ada kesalahan antara Petrus kemudian dengan teman-teman yang lain, Akai dan kawan-kawan terhadap Pak Anton. Nah, faktanya di persidangan, Pak Anton tidak pernah hadir di persidangan. Nah, bagaimana jaksa mengatakan bahwa ada hubungan antara Anton dengan Akai dan kawan-kawan, antara Petrus dengan Pak Anton? Seharusnya jaksa bisa menghadirkan Pak Anton. Ingatlah, kita beruntung juga benar yang tidak hadir Pak Anton, Pak Anton. Jaksa bisa membuktikan bahwa ada komunikasi antara Anton dengan Petrus, komunikasi antara Anton dengan pihak Akai dan kawan-kawan. Nah, itu lemah. Nah, kita berharap dengan kelemahan jaksa ini, kita berharap itu bisa bebas. Nah, itu harapan kita. Bukan dengan pasal hukum yang didakwa oleh jaksa itu tidak sinkron. Nah, dengan kelemahan seperti itu kita berharap hakim bisa bijak dan jaksa dengan arif dan jaksana untuk memutuskan dari kita bebas. Ada beberapa pertanyaan lagi tadi dalam visi materi pembelaan diungkapkan bahwa Anton selaku korban yang dirugikan, namun dalam jalannya persidangan sama sekali jaksa tidak mampu menghadirkannya. Apakah memang itu tidak hadir dengan Pak Anton selaku pihak yang dirugikan itu sangat mempengaruhi daripada keputusan hakim nanti? Tidak pernah, karena memang setiap tindak pidana pasti ada korban yang dihadirkan. Korban yang pertama dihadirkan dalam persidangan. Apakah betul dia merasakan hal itu, merasakan, melihat, dia memahami, dia tahu itu korban. Nah, kenapa korban itu dihadirkan oleh jaksa? Kita semua pertanyaan. Seharusnya setiap tindak pidana, entah dengan penganiayaan, tindak pidana perkosaan dan apa namanya, tentu korban dihadirkan. Nah, dalam ini kan tidak dihadirkan. Timbul tanya besar, ada apa sebenarnya? Ada apa? Pertanyaan yang kedua, pada sidang sebelumnya bahwa dalam tuntutan jaksa itu menerangkan dengan jelas dalam tuntutannya bahwa pasal yang didalilkan kepada klien kalian adalah pasal penipuan dan pasal penggelapan 378 dan 372. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang kemarin justru pasal 372 itu sama sekali tidak terlihat. Kemudian seharusnya jaksa harus menguraikan secara detail apa sih yang dirugikan dari pasal penipuan ini terhadap perusahaan. Malah justru tuntutan jaksa ini lari kepada bahwa ini hutan wilayah sehingga yang dirugikan adalah masyarakat desa Sereng-Serimbo. Apa keterangan tim kuasa hukum dari Petrus? Sebenarnya kita sudah tahu bahwa izin terletaknya dua desa Dermani dan desa Berkat. Nah, seharusnya perusahaan itu bisa menggantar pada saat masyarakat desa Sereng-Serimbo mengajukan keberatan. Sedangkan sisi pihak perusahaan mengatakan bahwa lokasi yang dikerjakan itu masih di lokasi. Ini lokasi itu hanya dua desa, Desa Berkat dan Desa Belimbing. Seharusnya pihak perusahaan itu tidak perlu menanggapi keberatan dari pihak desa Sereng-Serimbo. Nah, dengan yang menanggapi ini ada sesuatu nih. Pihak perusahaan ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu atau itu salah atau mereka dia betul. Seharusnya dengan komplitnya mereka Sereng-Serimbo, dia tahu bahwa itu tidak masuk Sereng-Serimbo, tapi dia terima, apa dilaporkan. Berarti kita melihat bahwa ada sisi pribadi yang mereka tidak suka antara pihak perusahaan yang tersebut. Harusnya perusahaan bisa mengatakan Desa Sereng-Serimbo mau dilapor komplain bahwa itu lahannya. Saya di lokasi hanya dua desa, Belimbing dan Desa Berkat. Yang terakhir pertanyaannya,
Pertanyaan yang terakhir, semua kita tahu secara fakta dan fakta persidangan bahwa lahan seluas 42,3 hektar yang sebenarnya memang sudah dikuasai oleh pihak perusahaan, maka sudah ditanami bibit-bibit sawit. Namun lagi-lagi perusahaan selalu mengatakan bahwa perusahaan sama sekali tidak menguasai lahan tersebut. Nah, pertanyaan kami dari media, apa memang tidak sebenarnya perusahaan yang bisa memberikan keterangan palsu dalam kasus ini? Mohon penjelasan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, rekan-rekan, ada apa di balik semua ini. Dari awal kita sudah jelaskan bahwa pasti diduga ini adalah suatu tindakan kriminalisasi. Dari awal kita sudah melihat tentang seperti ada kepentingan, ada pihak-pihak yang punya kepentingan sehingga perkara ini dipaksakan untuk dinaikkan dalam persidangan. Ya, dari awal kita sudah sampaikan bahwa patut diduga bahwa ini adalah kriminalisasi, kriminalisasi sehingga dipaksakan. Ya. Buktinya di dalam fakta-fakta persidangan sangat jelas sekali bicara tentang izin lokasi dan lain sebagainya, di mana letak 42,3 hektar, ya, sangat jelas sekali bagaimana transaksi jual beli, berita acaranya, semuanya sudah jelas ada di wilayah desa Bliting. Ya. Dan itu jelas diatur di dalam keputusan Bupati nomor 02. Itu jelas sekali. Jadi sekali lagi dalam konteks seperti ini, sekali lagi mohon doanya masyarakat Bliting dan sekitarnya, bahkan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa apapun ya, bentuknya, apakah itu kriminalisasi atau memang ini pihak-pihak punya kepentingan, yang penting Petrus masuk, itu kan bahasa yang tanda petik digunakan. Sekarang saya sudah masuk, tinggal waktunya menghendaki dia bebas murni. Kata dakwa jaksa bahwa itu tidak melakukan kewajibannya membuat ya kan? Nah, tentu tidak berapa ini kan ada masuk komplain dari tadi tidak berani. Nah itu masalah kecil sebenarnya. Kita memang ada kepentingan di dalam ini. Tahu di perusahaannya ibu langsung dan fakta aja orang melaporkan Pak Aston dia mau hadir di persidangan, dia melaporkan jadi dia datang. Ini kan Pak juga menekan dunia peradilan, dia melaporkan jadi dia datang. Tapi mereka enggak, Pak Aston menekan dunia Baik, demikian kita mendengar keterangan dari tim kuasa hukum Petrus Jazz bahwa lagi-lagi dalam perkara Petrus Jazz ini patut dipertanyakan tentang kelegalan hukumnya. Kenapa? Karena yang merasa dirugikan dalam hal ini pihak perusahaan, direktur perusahaan sama sekali tidak menghadiri persidangan untuk dimintai keterangan. Ya, dan yang kedua, bahwa izin lokasi perusahaan ini terletak di Desa Blimbing dan Desa Tiga Berkat sesuai SK Bupati nomor 02. Namun lagi-lagi ada pihak-pihak yang sama sekali tidak punya dokumen, lalu mengaku-ngaku mengklaim bahwa itu lahan tanah mereka atau lahan adat mereka. Kok begitu mudahnya perusahaan mempercayai dan akhirnya persoalan ini digiring ke hukum dan mereka laporkan ke Polres Bengkayang. Sehingga sampailah sore hari ini di dalam agenda persidangan tentang pledoi atau pembelaan daripada tim kuasa hukum bahwa persidangan atau perkara Petrus Jazz ini patut tanda tanya besar. Patut diberi tanda tanya besar, ada apa di balik semua ini? Ada apa di balik semua ini? Karena fakta persidangan bahwa saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan dalam persidangan sama sekali tidak mengantongi dokumen keabsahan. Namun lagi-lagi kasus ini harus masuk dalam persidangan. Tetapi satu hal yang pasti, hakimlah yang menentukan semua ini. Dan tentu dalam persidangan ini tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di belakang kiri kanan saya semua menggunakan masker,
ini membuktikan bahwa kami semua di sini mematuhi protokol kesehatan di dalam masa pandemi ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Bengkayang, Poros Indonesia.